Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan, marilah sejenak kita berdoa. Siapa yang mimpin doa kak? Silahkan kak. Mimpin doanya kak. Kak Chandra lah Kak Chandra. Oh ya Allah ya Allah. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita memulai acara Zoom kita pada sore hari ini, marilah kita sejenak berdoa supaya nantinya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah kakak-kakak, pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang refleksi terhadap apa yang telah kita pelajari di minggu-minggu kemarin. Pertama sekali kita merubah pemikiran tentang paradigma guru PJOK, yaitu mengenai tujuan kita sebagai guru PJOK itu, tugas dan tujuan kita itu kita sudah tahu, kita mengajarkan gerak dan anak tersebut bisa mengajarkan gerak dan anak-anak bisa memanfaatkan atau dapat mengetahui bagaimana cara bergerak atau menjadi sehat dan bugar itu sendiri. Kemudian kita belajar dengan pemanfaatan berbasis aset. Setelah itu kita belajar tentang karakteristik peserta didik, pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan diferensiasi. Nah, kali ini kakak-kakak akan mengisi 6 pertanyaan, itu refleksi yang akan saya bagikan nanti di linknya. Silahkan kakak-kakak dalam waktu setengah jam ini kakak kerjakan sesuai dengan pemikiran kakak-kakak sebelumnya, sekarang, dan yang akan datang. Ada pertanyaan kak? Ada yang elaborasi nih kak? Sedikit kan Novi, tugasnya nanti per individu atau kelompok ini? Per individu kak. Nanti saya bagi link. Nanti Kak Chandra menjawab pertanyaan tersebut. Pas di jawaban nama Kak Chandra sejajar itu 6 pertanyaannya nanti kak. Ntar ya kak. Ini slide kita pada hari ini. Kelihatan slide-nya kak? Nah, agenda kita pada hari ini adalah analisis tulisan refleksi yang akan kakak tulis. Itu tujuan kita pada hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan. Nanti capaian akhirnya kakak-kakak nanti bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK dalam sehari-harinya kak. Capaian agenda kita. Nah, ini nanti pertanyaan kak. Mari berbagi refleksi kita nanti. Saya bagi linknya kak ya. Tolong cek ya, kalau dia minta akses tolong kasih tahu kak. Supaya tadi sudah saya buka aksesnya, tapi mana tahu nanti kan karena jaringan atau sistemnya nanti. Silahkan kak dicek. Minta akses kak. Minta akses, bentar kak ya.
ya jaringan saya agak lelet gitu. Coba cek Kak, udah bisa Kak? Sudah Kak. Udah. Silakan Kak ditulis refleksinya sesuai dengan apa yang Kakak hadapi atau keadaan Kakak sekarang ini. Sesuai dengan pertanyaannya.
tulisannya belum ada yang muncul ini Kak. Apakah ada kegiatan? Udah ada kegiatannya Kak Beni? Kak Beni udah ada kegiatan Kak? Belum lagi Kak. Belum. Oh berarti belum itu. Sebab Sedang belum ngetik Pak Nopi. sedang ngetik. Belum ada yang muncul nih Kak. Silakan Kak, lanjutkan.
Cek. Halo Kak Sulpan Ade Putra. Zoom-nya pakai apa Kak? Pakai HP Kak. Tadi lampu mati, HP. nggak bisa pakai laptop. Oh, pantas nggak ada aktivitasnya. Oke. Iya, lagi cek sinyal tadi Kak. Ya. Oke.
Izin Kak. Ya Kak, Oh, kelasnya belum mulai Kak? apa Kak? Oh, kelasnya Kelas apa Kak? oh. Oh, belum mulai Kak? Udah dari tadi Kak. Astaga. Oh Kakak buka aja kolom chatnya. Nanti ada itu tugas, silahkan Kakak kerjakan Kak. Lagi ngerjakan tugas ini Kak, mau selesai. Silahkan Kak, buka Oh. apanya kolom chatnya. Ya Kak. Ya. Sudah siap Kak? Kalau sudah siap, mari kita berbagi refleksinya Kak. Kak Zulni kelihatannya udah siap nih Kak Zulni kan? Kak Zulni, Kak Chandra, Kak siapa lagi satu lagi nih? Kak Randika Atmedi, Kak Beni masih 2 kolom lagi. Silahkan Kak Sulpan Ade Putra bergabung. Kak Sulpan Ade Putra, ada Kak? Silahkan Ya, Kak. Silahkan Kak ke kegiatannya. Oh, kakak tadi yang apa kan? Pakai HP ya Kak ya? Kak Sultan. Ya. Siapa yang Kak Randika Medi Asmawati Zuli Chandra. Siapa yang mau duluan Kak? Mau analisisnya? Siapa yang duluan Kak? Silahkan dari tingkat SMA dulu atau dari SD dulu. Bagi yang sudah siap. Kalau enggak saya aja yang nunjuk ya Kak. Kak Zulni. Kak Zulni mana Kak Zulni? Halo Kak Zulni. Masih di Halo tempat ya? Kak Nopi, dari SD Kak Chandra aja Kak Nopi, soalnya baterai lobet Kak Nopi, lampu mati. Kak Chandra, Kak Chandra, Kak Chandra, Kak Chandra. Dilempar Kak Zulni ya. Kak Chandra. Yang lain gimana Kak Nopi? Yang lain gimana? Lampu mati dibonjok di Limo Koto Kak Chandra. Jadi Oke. Silakan Kak Oke. Chandra berbagi. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah menunjuk saya untuk membacakan hasil refleksi saya. Yang pertama tentang bagaimana saya menulis refleksi
selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Saya menulis refleksi biasanya setelah mengikuti Zoom dengan kakak fasilitator. Saya menulis refleksi tersebut setelah selesai Zoom. Saya menulis tentang materi yang sedang kami bahas, misalnya tentang paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, framework, dan model-model refleksi serta pemanfaatan sumber daya belajar berbasis aset atau kekuatan dalam PJOK. Yang keduanya, pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Kalau ditanya perasaan saya, Kak, ketika menulis refleksi tersebut, saya merasa bahwa saya sebagai seorang guru PJOK ini masih banyak kekurangannya, Kak. Saya merasa mendapatkan ilmu yang banyak yang bisa saya gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK nantinya. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal yang saya rasa menjadi lebih baik setiap saya menulis refleksi adalah saya merasa mendapatkan pengetahuan yang baru, yang sangat bermanfaat nantinya dalam proses pembelajaran PJOK. Hal yang menjadi tantangannya adalah saya akan mencoba menerapkan segala yang telah saya dapatkan selama kegiatan ini dalam pembelajaran saya nantinya. Kemudian untuk yang keempat, pertanyaan yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Selama ini saya merasa kurang begitu memahami dengan penggunaan rubrik refleksi ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit saya merasa mulai memahaminya. Saya rasa rubrik refleksi ini sudah baik. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Saya rasa saya harus membuat sebuah catatan harian yang baik. Saya bisa merenungkan apa yang sudah berhasil dan apa saja yang belum berhasil. Keberhasilan dan kegagalan tersebut menjadi catatan tersendiri bagi saya untuk dapat mengatasinya nanti. Keterampilan yang saya butuhkan mungkin keterampilan dalam menuliskan hal-hal apa saja yang saya temui saat pembelajaran PJOK nantinya, Kak Novi. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Untuk menjadi seorang guru yang PJOK yang reflektif, saya harus mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri dan melakukan penilaian diri. Dengan kita mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri, kita bisa menjadi tahu di mana letak kelemahan dan kekurangan kita, serta juga kelebihan kita dalam pelaksanaan pembelajaran PJOK yang kita lakukan. Dengan demikian, kita bisa memperbaiki yang kurang dan bisa mengembangkan kelebihan yang kita miliki tersebut untuk perbaikan pembelajaran PJOK. Kemudian siapa yang bisa membantu saya dalam hal ini? Mungkin yang bisa membantu kita dalam merefleksi diri kita adalah yang pertama tentu rekan sejawat kita, kemudian peserta didik juga bisa, kemudian kepala sekolah dan rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin hasil dari jawaban rubrik refleksi dari saya cukup sekian, Kak Novi. Kalau ada yang ingin menambahkan, saya mohon elaborasinya dari kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Chandra. Tadi saya tertarik dengan peserta didik, ya Kak. Apa saja refleksi yang bisa kita dapatkan dari peserta didik itu? Contohnya seperti apa itu, Kak? Contohnya, kita kan sering dalam pembelajaran PJOK yang kita lakukan selama ini kan kita sering sistem komando, Kak. Mungkin anak-anak itu tidak mau dia melakukan gerak tersebut, tetapi kita memaksakan apa yang kita mau, Kak. Jadi di sana kan sudah tahu kita kelemahan kita masih menganggap anak-anak itu harus mendengar kita, sementara anak-anak itu ada keinginan yang lain, Kak. Mungkin seperti itu, Kak. Iya, benar sekali apa yang katakan oleh Kak Chandra. Itu selama ini kita kan memaksakan kehendak kita, ya Kak, kan sistem komandonya. Sekarang kita itu harus
membuka diri untuk mendengarkan apa keinginan anak tersebut. Kadang dia tidak mau seperti ini ya Kak kan. Nah itulah untuk perbaikan yang akan datang, pembelajaran yang akan kita berikan untuk minggu besoknya agar lebih baik lagi, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Terima kasih Kak Chandra. Nah, Sama-sama Kak. sekarang saya minta kepada yang SMA Sederajat. Siapa kira-kira? SMA Sederajat. Kak Swirnal, ada inspektorat katanya, otomatis Kak Beni Satria lagi. Kak Beni. Bisa Kak Beni mewakili? Baik Kak. Ini, Ya. silakan Kak Beni, kita berbagi refleksinya Kak. Baik, dari tingkat SMA ya Kak. Iya, tingkat SMK Kak. Bentar, Kak ya. Baik, yang pertama pertanyaannya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 3. Di sini saya menjawab sebentar. Saya menulis refleksi pembelajaran di saat pembelajaran sekolah sudah selesai dan malam hari di saat selesai mengerjakan tugas tambahan diberikan sekolah supaya modul ini bisa dipahami yang saya tulis terkait modul yang dipelajari dan dibahas langsung. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi dan yang muncul. Perasaan saat menulis refleksi masih merasa kurang untuk merangkai kata-katanya. Kadang-kadang sudah terpikirkan, tapi merangkainya lagi. Yang muncul harapan menjadikan pembelajaran PJOK tidak dipandang sebelah mata lagi dan merubah paradigma tersebut. Oke, yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Menulis refleksi supaya lebih baik lagi dengan peningkatan proses pembelajaran, baik praktik maupun di kelas, dan kesadaran akan pentingnya pembelajaran tersebut. Tantangan yang saya hadapi terkait dengan public speaking dan kurangnya memahami pembacaan modul. Terus yang keempat, menggunakan rubrik penulisan refleksi yang selama ini. Biasanya belum digunakan sepenuhnya dari pembelajaran. Sesudah mempelajari modul ini, kita bisa menulis rubrik refleksi dengan baik walaupun di saat penilaian secara individual. Yang keempat, yang kelima, seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Menulis refleksi lebih baik lagi dengan membuat catatan atau ditulis di agenda harian kita di saat sebelum atau sesudah pembelajaran dan saat waktu kosong untuk merenungkan apa yang bisa kita tingkatkan. Keterampilan yang saya butuhkan adalah memperbanyak literasi memahami modul lagi dan keterampilan menulis dengan membuat catatan-catatan kecil. Terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa menjadi guru PJOK yang lebih reflektif? Di sini saya menjawab, baik di luar mengajar maupun di dalam kegiatan pembelajaran kita harus selalu melakukan reflektif, mengajukan kepada diri sendiri dan teman sejawat yang membantu. Dan yang membantu yang saya terkait refleksi, terutama diri kita sendiri, peserta didik, teman sejawat, dan atasan di sekolah. Mungkin itu jawaban saya, Kak Novi. Ya, terima kasih Kak Bendi. Yang paling menarik bagi saya yang disampaikan oleh Kak Beni itu mengenai pandangan tentang guru PJOK. Memangnya pandangan tentang guru PJOK selama ini bagaimana, Kak? Ya, yang biasa kita semua tahu aja lah kalau guru olahraga siap ngasih bola itu pergi ke kedai minum kopi. Gurunya hilang, Kak. Ya, kalau nilai tenang, itu Kak kan? Asal nilai ada. Dari mana asalnya nggak tahu ya Kak kan? Ya. Jadi kita itu yang kita rubah ya belajar. Ya, insya Allah kedepannya kita lebih baik lagi ya Kak kan. Jadi pandangan-pandangan negatif tentang guru olahraga itu hilang Kak. Guru olahraga itu bisa, guru olahraga itu semuanya memiliki kompetensi yang bisa diandalkan. Oke Kak, mudah-mudahan kedepan. Oke, Kak. Nah,
Itu guru SMK yang lain masih ada Kak yang mau elaborasi? Kak Randi, Kak Medi? Silakan berbagi Kak. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Mungkin jawaban saya tidak jauh beda sama Pak Chandra ya Kak. Ya, Karena mungkin di jenjang SD dan saya juga tadi melihat pertanyaannya masih ragu dan meraba-raba Kak. Jadi melihat jawaban hasil Pak Chandra dulu baru saya juga mikirkan gimana diri saya Kak. Yang pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari mode 1.1 hingga mode 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis? Jawaban saya yaitu, saya menulis refleksi setelah pembelajaran tatap maya dilakukan. Yang selanjutnya yang biasa saya tulis yaitu tentang materi yang disampaikan oleh fasilitator atau tugas-tugas yang ada di modul. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apakah yang muncul di pikiran saya setiap kali saya mulai menulis? Ketika mau mulai menulis refleksi, seringkali saya merasa takut salah Kak, karena pemahaman saya dalam menulis masih kurang Kak. Yang ketiga, hal apa saja menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Dalam menulis refleksi, hal baik yang saya rasakan yaitu mendapat pemikiran baru. Dan hal yang menjadi tantangan yaitu saya susah mengeluarkan pemikiran atau ide menulis refleksinya. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi sama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Itu jawaban saya. Dari yang sebelumnya saya tidak mengetahui rubrik penulisan refleksi ini. Sekarang saya sudah mulai paham. Rubrik refleksi ini sudah bagus. Pertanyaan yang kelima, bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Yaitu harus lebih banyak lagi membaca dan memahami modul. Dan yang perlu saya tingkatkan yaitu keterampilan dalam berpikir kritis Kak. Pertanyaan yang terakhir, jawaban saya harus sering merefleksi diri agar pemikiran saya lebih terbuka dan tahu di mana letak kekurangan diri saya dengan meminta bantuan rekan kerja atau rekan sejawat di lingkungan sekolah Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Randika sudah berbagi. Memang kita sebagai seorang guru itu harus belajar dan belajar lagi Kak kan. Dari awal terus dan menerus. Jangan lupa kita untuk mengikuti pelatihan seperti yang kita lakukan saat ini di PMM ya Kak. Memang awalnya agak sulit, tapi kalau kita sudah biasa melakukannya, insya Allah kita bisa ya Kak. Iya Kak. Harus semangat Kak. Nah kakak-kakak sekalian, dari pemaparan kita hari ini, apa kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini menurut kakak-kakak? Silakan Kak. Siapa yang elaborasi Kak? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kak Esmawati. Kak Esma, halo Kak Esma. Kak Chandra udah senyum-senyum itu Kak. Kak Esma. Oke, kakak-kakak yang lain, Kak Supen Ade Putra, silakan Kak. Baik Kak, setelah mendengar apa yang dibicarakan oleh teman-teman kita tadi, dapat pula saya pahami dari pembelajaran kita hari ini itu tentang refleksi. Mungkin secara garis besar yang dapat saya tangkap hari ini adalah bagaimana kita mampu menilai diri kita sendiri, mengetahui apa kekurangan kita dan apa rencana kita ke depan untuk membuat pembelajaran PJOK ini lebih menarik dan lebih diperhatikan di sekolah. Mungkin itu saja Kak.
Iya. Makasih Kak. Kak Oki Purnama. Kak Oki Purnama hadir Kak? Kak Oki? Kak John Supardi? Siap hadir, Kak. Silahkan Kak, elaborasi Kak. Pembelajaran kita hari ini Kak. Baik, terima kasih Kak Napi. Mungkin dari kami, mungkin hampir sama dengan kata Kak Zulfan Andi Putra tadi, bahwa untuk pembelajaran hari ini, itu paling tidaknya kita mengetahui di mana kekurangan kita selama ini sebagai guru PJOK, kemudian dan sampai di mana pemahaman kita selama mengikuti PKG ini. Dan untuk yang akan datang tentu kita akan lebih bisa meningkatkan peran kita sebagai guru PJOK dan menghilangkan paradigma yang salah terhadap kita sebagai guru PJOK selama ini. Mungkin itu sebagai kesimpulan dari kami, Kak Nopi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Nah, demikianlah Kak pertemuan kita pada hari ini. Mungkin kesimpulannya sudah kakak-kakak sampaikan. Untuk Zoom yang akan datang, kakak-kakak sudah punya jadwal Kak kan? Sudah Kak, sudah. Nah, Sudah Kak. Kemarin. Nah, sebagai fasilitator saya cuma mengingatkan Kak, tadi saya sudah telepon admin, tolong Kak tugasnya dikerjakan. Tadi adminnya pun sudah mengatakannya dari seri kehadiran Kak, kita semuanya tiap kali Zoom itu nggak 100%, pasti ada yang keluar atau ada yang tidak masuk dan lain sebagainya. Sudah saya konsultasi dengan admin gimana, kan nggak mau kita guru olahraga ini kan sosialnya tinggi nih Kak. Itu kan udah nego sama adminnya, nggak apa-apa Kak, yang penting hadir semaksimal mungkin semampunya dan tugasnya pun wajib dikerjakan walaupun sudah lewat due date-nya, katanya gitu Kak. Dikasih kita apa toleransi. Jadi kakak-kakak semua tolong dimanfaatkan toleransi dari admin kita tersebut. Kalau ada kendalanya silahkan kakak-kakak kerjasama. Antara Kak Chandra berbagi dengan Kak Sulpan Ade Putra, Kak Beni, bisa Kak Zulni. Ya Kak Zulni, aman Kak Zulni? Ini pakai HP Kak Nopi. Nah, ada lagi Kak yang perlu disampaikan? Ada Kak? Pas? Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita, mau diizin Kak? Ya, oke. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan merubah paradigma diri kita guru PJOK untuk menepis hal-hal yang negatif tentang kita. Kita guru PJOK selama ini bukan, memang benar kata Kak Beni Satria, memang benar Kak, saya sendiri pun mengalami seperti itu. Kita itu dipandang enteng, seolah-olah kita ini nggak bisa apa-apa. Padahal guru PJOK itu Kak, apalagi kami yang kemarin yang fasil itu rata-rata IT-nya bagus, yang semuanya oke-oke Kak. Jadi apa yang dikatakan selama ini tentang diri guru PJOK itu salah. Jadi kita harus saling menjaga Kak. Jangan satu menjaga, satu menjatuhkan, sama juga dengan tidak. Ya kan Kak? Satu yang berbuat semua jadi kena. Kira-kira gimana Kak? Ya Kak Beni, kira-kira. Satu yang berbuat semuanya habis sama. Iya Kak, sesuai. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Kak ya. Bentar.